Hello, di film kali ini bercerita tentang kemajuan teknologi dalam perjalanan ke masa lalu dan masa depan. Cerita ini dari film yang berjudul Hello World. Kita langsung ke ceritanya. Di Kyoto, 2027. Naomi Katagaki adalah seorang remaja penakut dan penyendiri yang senang membaca buku. Walaupun ada niatan berubah dengan mempelajari dari buku untuk bisa lebih tegas, tapi dalam prakteknya Naomi selalu gagal. Naomi tidak bisa cepat mengambil keputusan, tidak bisa mengutarakan pendapatnya sendiri, dan juga tidak bisa membuat keputusan, sehingga menuruti keputusan orang lain seperti menjadi staf perpustakaan. Para calon staf perpustakaan dipanggil berkumpul untuk perkenalan, penjelasan tugas-tugas dan juga membuat grup di antara mereka agar bisa bertukar informasi. Mereka pun segera membuat grup di aplikasi Wish. Naomi hanya membuat grup dengan sedikit orang dan saat semua sudah pulang, Ruri dan Naomi adalah orang terakhir. Naomi memberanikan diri mengajak Ruri bergabung dalam grup. Ruri mengeluarkan HP-nya tapi terlihat bingung. Naomi segera memberitahu cara buka aplikasi, tapi pada akhirnya Ruri menuliskan alamat rumahnya di kertas dan memberikan pada Naomi. Setelah itu Naomi mampir ke perpustakaan Minami dan meminjam buku di sana. Saat perjalanan pulang, Naomi melihat aurora merah di langit. Bersamaan dengan itu, Naomi melihat ada burung gagak terbang ke depannya, dan Naomi melihat burung itu memiliki 3 kaki dan mengeluarkan suara, membuat Naomi terkejut sampai-sampai melepaskan barang yang dibawanya. Tidak disangka, si burung membawa pergi buku yang dipinjamnya. Terpaksa Naomi mengejarnya sampai di kuil dan si burung langsung menjatuhkan buku di depannya. Saat itu, dimensi lain terbuka, datanglah seorang pria bertudung di depannya yang terlihat bahagia karena telah berhasil. Saat itu, si pria ini memanggilnya. Naomi merasa ketakutan dan berlari naik kereta meninggalkannya. Saat turun dari kereta, tanpa disangka, tanpa diduga, si pria sudah menunggunya di jalan. Karena ketakutan, Naomi mengancam akan melaporkannya ke polisi, namun tubuh pria itu bagaikan hantu dapat ditembus anak kecil yang lewat. Si pria menjelaskan bahwa orang lain tidak bisa melihatnya dan berjanji akan memberitahu yang sebenarnya. Besoknya, sepulang sekolah, Naomi pergi ke pusat catatan sejarah Kyoto. Pria itu telah menunggunya di gerbang, lalu mereka mengikuti pemandu, menjelaskan tentang proyek pengembangan teknologi dari tahun 2020, oleh perusahaan web terbesar di dunia, Plura, bersama Universitas Keito dan kota Kyoto. Mereka membuat peta 2D menjadi 3D, bahkan bisa melakukan perjalanan waktu kembali ke masa lalu untuk melestarikan sejarah kota manapun, dalam periode waktu kapanpun. Teknologi ini didukung oleh Altair, yaitu perangkat memori kuantum dengan kapasitas tidak terbatas. Si pria mengajak ke tempat lainnya dengan naik bus menggunakan GPS. Akhirnya mereka sampai di tepi sungai, tidak lama berdiri di sana, tiba-tiba ada drone menabrak kepala Naomi. Lalu si pria mengungkapkan dirinya adalah Naomi Katagaki 10 tahun dari sekarang. Naomi pulang dan diobati oleh ibu, lalu kembali ke kamar dan si pria menjelaskan bahwa dirinya adalah avatar yang bisa merubah penampilan. Selain itu, dunia ini adalah duplikasi sempurna dari dunia nyata, karena dunia ini adalah data. Tujuan avatar Naomi datang, adalah mencarikan pacar untuk Naomi dan targetnya adalah Ruri Ichikyo. Ruri adalah seorang gadis pendiam, tegas dan suka membaca buku. Ruri selalu bisa mengambil keputusan, mengutarakan pendapat dan keinginannya. Sangat berbeda dengan Naomi. Hari itu, Naomi terus memperhatikan semua gerak-gerik Ruri, sampai Ruri bertugas di perpustakaan. Saat itu burung gagak datang dan Naomi mengejarnya masuk dalam toilet. Ternyata avatar Naomi sudah di sana untuk memberitahu dalam waktu 3 bulan dari sekarang, Naomi dan Ruri akan bersama. Naomi kurang setuju, karena dia merasa Ruri bukan tipe gadis yang disukainya. Avatar Naomi tidak percaya jika Naomi tidak menyukai gadis seperti Ruri, dan avatar Naomi memutuskan untuk melihat Ruri secara langsung. Saat sampai di perpustakaan, avatar Naomi memandang Ruri dengan mengeluarkan air mata, lalu mereka naik ke atap sekolah. Avatar Naomi bercerita, kecelakaan terjadi setelah mereka mulai berkencan. Saat festival kembang api, Ruri tersambar petir dan mengalami koma. Karena itu avatar Naomi ingin merubah keadaan. Untuk mencegah insiden itu, satu hal yang diinginkan avatar Naomi adalah melihat senyum bahagia Ruri, walaupun tidak ada di dunia nyata. Avatar Naomi minta bantuan Naomi, dan dia akan mengajari Naomi segalanya. Sejak itu avatar Naomi ingin dipanggil Sensei. Awalnya Naomi ragu-ragu membantu, karena merasa dirinya tidak berguna, tapi seketika burung gagak terbang ke tangan Naomi dan berubah menjadi sarung tangan biru. Besoknya jam 6 pagi, Naomi berangkat ke tempat pemandangan Narabigaoka. Naomi mulai diajari Sensei menggunakan pikirannya membuat sesuatu lewat sarung tangan biru. Sensei menjelaskan sarung tangan itu disebut sebagai tangan dewa, suatu perangkat yang bisa mengakses data Altair secara langsung dan menulis ulang dunia itu sendiri, seperti mengubah udara menjadi air, atau tanah menjadi batu permata, atau kehampaan menjadi materi, tapi ini hanya sebagai ilusi, karena avatar hanya punya akses terbatas dalam Altair.
Beda halnya dengan yang dilakukan tangan dewa memiliki akses fisik sehingga sebuah ilusi akan menjadi kenyataan. Penggunaan tangan dewa memiliki aturan, yaitu hanya bisa mengubah sesuatu yang disentuh olehnya, dan tidak bisa membuat sesuatu dari kejauhan. Kecepatan pemrosesan tergantung pada volume informasi, dan struktur yang kompleks membutuhkan lebih banyak waktu dan lebih sulit divisualisasikan. Hal tersulit untuk dimanipulasi adalah organisme hidup, seperti pikiran dan perasaan manusia. Dan, tugas sensei adalah memberi panduan yang tertulis di buku. Tanggal 20 April di hari itu, sesuai yang tertulis di buku, sepulang sekolah Naomi dan Sensei naik bus menuju perpustakaan Minami. Di perjalanan, Naomi menyarankan mungkin sebaiknya menghindari Ruri saja, sehingga kejadian kecelakaan tidak akan terjadi. Sensei menjelaskan, revisi data dimulai sejak dua Naomi bertemu, karena itu harus proaktif menjaga tetap sinkron, sehingga harus melakukan sama persis seperti yang tercatat di buku panduan. Sensei mulai mengarahkan yang dilakukan Naomi. Pertama keluarkan sebuah buku, buka, jatuhkan, dan ambil. Saat Naomi melakukannya, tiba-tiba bus mengerem dan Naomi menyentuh belakang Ruri. Mereka turun dari bus, lalu Ruri menamparkan Naomi dan pergi. Naomi protes pada Sensei, karena malu, dan dengan tenang Sensei menganggap semua itu adalah proses. Besoknya Naomi menemui Ruri di perpustakaan untuk minta maaf, dan menyerahkan sebuah pembatas buku. Melihat benda itu, Ruri memang sedang mencarinya dan minta maaf pada Naomi karena telah menamparnya, lalu Ruri berterima kasih. Sensei ditemani burung gagak yang memiliki tanda bar bertambah 1. Tanggal 23 April ada pemberitahuan, membawa kain untuk membersihkan rak buku di hari Senin. Sensei sudah membuatkan surat dan Naomi mengirimkannya ke rumah Ruri sehingga Ruri juga membawa lap. Lalu Ruri membalas mengirimkan surat berisi ucapan terima kasih. Tanda bar di burung naik lagi 1 tingkat. Tanggal 6 Mei tugas jaga perpustakaan Ruri dan Naomi bersamaan, lalu mereka pulang bersama hingga di halte, tapi Naomi tidak ikut naik bus karena hari itu tidak pergi ke perpustakaan Minami. Bus telah datang dan Ruri naik sambil berkata, aku juga, aku membacanya di sana setiap bulan. Saat itu, Sensei mengawasi dari atas gedung, lalu muncul tanda peringatan, Sensei melihat melalui teropong ada droid yang juga melihat ke arahnya. Besoknya, Naomi dan Sensei berlatih kembali, Naomi menunjukkan pada Sensei berhasil membuat logam. Sensei memuji dan memeriksa hanya sedikit kotor saja. Naomi memberitahu bahwa saat malam dia juga berlatih diam-diam. Sensei mengujinya dengan menuju ke atas dan saat Naomi melihat ke atas, Naomi ketakutan karena ilusi batu berjatuhan. Sensei memberitahu Naomi tidak boleh takut karena saat petir menyambar nanti, apapun yang terjadi Naomi harus melakukan sesuatu dengan tangan dewa. Naomi terus berlatih pagi dan malamnya tanpa lelah, malamnya di rumah dan paginya di hutan, bahkan sempat membuat bentuk mejanya tidak beraturan, dan juga berlatih saat mandi mengubah air menjadi es dan mengubahnya kembali menjadi air panas. Di suatu pagi, Naomi berusaha membuat perak dan diperiksa Sensei, tapi ternyata Naomi hanya membuat perunggu. Sensei merasa jalan Naomi masih panjang. Saat di perpustakaan sekolah, Ruri terpaksa naik tangga mengembalikan buku, tapi tiba-tiba Ruri merasa pusing dan terjatuh menimpa Naomi. Ruri tiduran di sofa dan memberitahu Naomi bahwa dia takut ketinggian. Naomi membawakan minum dan mereka membuat kesepakatan Naomi akan membersihkan rak yang lebih tinggi ditambah bagian bawah karena terdapat buku-buku besar, sedangkan Ruri membersihkan rak bagian tengah. Tanda bar di burung naik 1 tingkat lagi. Tanggal 25 Juni diadakan penjualan buku bekas, hal ini merupakan acara besar bagi kegiatan perpustakaan dan juga acara besar bagi Naomi dan Ruri. Sensei menyuruh Naomi mengumpulkan buku bekas. Di kelas, Ruri memberikan pengumuman di depan kelas untuk berpartisipasi mengumpulkan buku bekas ke dalam kotak koleksi, tapi setelah beberapa hari, buku yang terkumpul hanya 2 buah saja. Ruri bersemangat mengumpulkan sebanyak mungkin buku dengan mendatangi guru, bahkan ke tempat lain yang memberikan koran bekas. Terhitung buku yang terkumpul sebanyak 37 buah dan ketua meminta Ruri dan Naomi membawa lebih banyak buku dari rumah, jika bisa. Saat itu, Ruri mengajak Naomi masuk dalam loteng penyimpanan di rumahnya. Ruri memberitahu bahwa buku-buku ini milik almarhum kakeknya. Awalnya Naomi ragu membawa semua buku, tapi Ruri meyakinkan karena buku memang untuk dibaca. Akhirnya buku-buku itu dibawa dengan gerobak dan ditarik sendiri oleh Naomi. Lalu mereka istirahat sejenak di bawah pohon dan saling bercerita tentang buku yang disukai. Lalu Naomi melihat buku kota-kota bawah laut yang hebat, Naomi mengambilnya dan berkata, aku ingin baca buku ini. Walaupun Ruri mempersilahkan untuk mengambilnya, tapi Naomi berniat untuk membelinya saat penjualan. Saat membuka buku, di situ ada kartu perpustakaan, Ruri berkata, kurasa akan menyenangkan menjadi nama pertama di kartu peminjaman perpustakaan. Akhirnya mereka sampai di sekolah bertemu dengan teman-teman petugas perpustakaan, lalu mereka bekerja sama menurunkan buku dan kembali lagi ke rumah Ruri untuk mengambil buku bersama. Mereka sampai di sekolah saat sore hari dan menata di luar perpustakaan.
Malamnya, buku-buku itu terbakar dan Sensei melihatnya dari atas, tapi Sensei membiarkan itu terjadi agar sejarah tidak berubah. Sensei menyarankan Naomi berusaha keras menghibur Ruri seperti yang telah dilakukannya. Saat tengah malam, Naomi pergi ke perpustakaan sekolah. Awalnya Naomi hampir menyerah, tapi mengingat Ruri, seketika sarung tangan mengeluarkan sinar dan ada tumpukan buku. Rupanya Sensei telah membantu secara ilusi dan Naomi membuatnya menjadi nyata. Naomi mengerjakannya hingga pagi datang. Saat di sekolah, Naomi menyapa Ruri dan menunjukkan satu kotak buku yang masih selamat, walaupun isinya tidak mencapai 50 buah. Saat itu Ruri melihat ada buku yang ingin dibeli Naomi dan Naomi senang buku-buku itu selamat, lalu Naomi pingsan. Teman-teman yang lain juga dan termasuk ketua masing-masing membawa buku yang tergeletak sembarangan. Penjualan buku dilaksanakan di hari itu, sedangkan Naomi sedang berbaring di sofa. Saat terbangun, Ruri telah menunggui di dekatnya dan memberitahu penjualan buku telah berjalan dengan baik dan habis terjual. Ruri mengucapkan terima kasih karena di buku kota-kota di bawah laut yang hebat terdapat kartu peminjaman di mana nama Ruri sebagai orang pertama. Naomi berkata, aku jatuh cinta padamu. Ruri berdiri dan menjawab, dibutuhkan dua orang untuk menjalin hubungan, jadi haruskah kita mencobanya bersama? Mereka terlihat canggung, lalu Ruri memberitahu, itu buku yang ingin kamu baca, aku memesannya untukmu. Ruri langsung berlari pergi. Tanda bar merah di burung gagak hampir penuh. Saat berlatih, Naomi membuat bola-bola planet dan Sensei memberikan semangat untuk membebaskan imajinasi dan kreativitasnya. Dan akhirnya Naomi berhasil membuat bola api kecil. Sensei berkata, kamu lulus. Tanggal 3 Juli saat Festival Kembang Api Ujigawa. Sensei memberitahu bahwa saat itu mereka pergi ke Festival Kembang Api dan petir menyambar jam 8:01 malam. Saat ini Naomi tidak mengajak Ruri kencan tapi bersiap di depan rumah Ruri. Tidak lama, Naomi melihat droid tidak jauh dari tempatnya. Tapi droid bisa dilihat jika menggunakan kacamata saja. Droid berjalan mendekatinya. Sensei menjelaskan bahwa droid sebagai sistem homeostatis, berusaha mengembalikan data ke keadaan semula. Droid semakin banyak dan Sensei minta Naomi membuat senjata. Naomi segera membuat sebuah buku besar dan memukulkan pada droid membuat mereka tidak bisa bergerak. Sensei mendekati Naomi dan minta Naomi menahan mereka sampai melewati jam kejadian. Saat Naomi menyerang mereka, Sensei minta Naomi segera masuk dalam rumah Ruri. Droid sudah mengelilingi Ruri dan Naomi sempat terjatuh dan Ruri berhasil dipindahkan droid di jembatan, demikian juga dengan Naomi. Sensei memberitahu bahwa di sana tempat kejadian, maka Naomi mengajak Ruri pergi, tapi kakinya tiba-tiba terikat tali, walaupun Naomi melepasnya, tali itu muncul lagi. Waktu tinggal 2 menit lagi, Naomi membuat bola hitam besar melindungi Ruri. Droid berjumlah banyak menempel pada bola untuk mengikisnya. Naomi berusaha bertahan dalam waktu 10 detik terakhir. Bola itu semakin mengecil sampai bisa digenggam Naomi, lalu Naomi membentuk benteng pertahanan sehingga saat petir menyambar, terpantul ke para droid. Naomi merasa lega, Sensei pun bahagia. Lalu, Naomi melepaskan tali di kaki Ruri. Naomi begitu bahagia dan memegang tangan Ruri dan bar merah di burung telah menunjukkan 100% bahkan lebih, artinya telah terjadi sinkronisasi. Tangan dewa terlepas dari Naomi dan membentuk ruang penjara bagi Ruri. Sensei menjelaskan bahwa keadaan pikirannya saat ini telah sinkron dengan masa lalu. Langit membentuk aurora merah dan Ruri dibawa ke langit. Sensei berterima kasih pada Naomi dan menghilang dalam langit juga. Saat masuk dalam dunia Naomi dewasa, Ruri akhirnya telah tersadar dan Naomi dewasa memeluknya. Dokter memeriksa Ruri dan tidak ada bukti efek samping, dokter menganggap ini adalah keajaiban. Tapi, karena perpindahan Ruri remaja masuk dalam tubuh Ruri dewasa, maka terjadi penyimpangan data, sehingga data Ruri di Old Tale sudah tidak ada. Di dunia Naomi remaja, rumah Ruri telah ditutup dan tidak dapat diakses karena diperlukan pemulihan data. Naomi remaja jadi target kejaran para droid karena memukul domain rumah Ruri dan akhirnya bersembunyi di bawah truk. Di dunia Naomi dewasa para ilmuwan dan profesor mengupayakan pemulihan data, dengan mengekstrak semua data yang hilang. Di saat Naomi dewasa sendiri, dia mengingat masa awal setelah Ruri tersambar petir, Naomi dewasa terus menemani di rumah sakit, hingga Naomi mengikuti seminar Profesor Senko tentang neurokuantum. Naomi dewasa mengajukan lamaran bergabung di laboratorium Profesor Senko, dan diterima untuk bergabung sebagai pemula. Naomi dewasa bekerja keras untuk bisa masuk dalam tim ilmuwan dan mengalami keberhasilan, hingga menjadi direktur utama manajemen sistem. Naomi dewasa tidak kenal lelah melakukan percobaan agar bisa kembali ke masa lalu, dan membatalkan kecelakaan yang terjadi pada Ruri. Percobaan yang dilakukan hingga berkali-kali, menyebabkan luka pada punggungnya, dan juga pada kaki kirinya yang mengalami kelumpuhan. Hingga suatu saat, akhirnya Naomi dewasa berhasil menembus masuk dalam dunia Naomi remaja. Lalu Naomi dewasa kembali ke ruang para ilmuwan dan pemulihan pun dilaksanakan. Maksud dari pemulihan adalah penghapusan sebagian data Old Tale. Karena itu, di dunia Naomi remaja terjadi penghapusan oleh droid, dan Naomi remaja berusaha menghindarinya. Lalu profesor meminta mulai proses penyaringan,
maka muncul aurora merah di langit dan dunia menjadi terbalik sehingga semua benda jatuh ke aurora merah. Dengan memberanikan diri Naomi remaja melompat ke aurora itu mengingat Ruri juga telah masuk ke dalamnya. Naomi remaja masuk dalam lorong waktu. Berakhir di sebuah ruangan kecil dan didatangi seekor burung gagak yang bisa berbicara. Burung gagak ini adalah avatar dari Ruri dewasa. Burung gagak inilah yang membantu Naomi remaja, membawa kembali Ruri remaja, ke dunia seharusnya, sebelum sistem homeostatis menghapus Ruri remaja sebagai perbaikan distorsi. Bantuan burung gagak adalah kekuatan menjadi tangan dewa dan Naomi remaja kembali melanjutkan perjalanan menuju dunia Naomi dewasa. Ruri remaja tersadar di dalam tubuh Ruri dewasa, bersama dengan Naomi dewasa, di rumah sakit. Naomi dewasa memberitahu Ruri remaja, bahwa sudah 10 tahun Ruri dalam keadaan koma karena tersambar petir, lalu Naomi memberikan pembatas buku dan mencoba menciumnya, namun, Ruri menolaknya karena yakin bahwa Naomi dewasa bukanlah Naomi yang dicintainya. Tidak lama droid dalam jumlah banyak terus berdatangan untuk menghapus Ruri remaja yang dianggap benda asing. Droid berhasil masuk kamar menahan Naomi dewasa dan proses penghapusan Ruri remaja pun dilakukan. Untung saja Naomi remaja segera datang menghentikan para droid. Naomi dewasa terkejut dengan kedatangan Naomi remaja, lalu Naomi remaja memukul Naomi dewasa yang menyebabkan kekacauan. Setelah itu mengajak Ruri remaja kembali ke dunia mereka yang sebenarnya, lalu menggendongnya sambil berlari. Naomi remaja terus dalam masa pelarian, burung membantu memunculkan kaki tambahan agar bisa berlari lebih cepat menuju tangga besar di stasiun Kyoto, untuk mengubah Ruri menjadi Old Tail. Lalu burung gagak menciptakan sebuah sepeda untuk dikendarai Naomi remaja sambil menghindari kejaran para droid. Saat di persimpangan jalan, Naomi memberikan penutup mata pada Ruri dan diawali membuat jalanan menjadi puzzle, sehingga droid terjatuh saat melewatinya. Lalu membuat jalan jebakan yang tumpang tindih hingga Naomi remaja bisa melewati jalan itu. Sayang sekali saat di atas jembatan, droid berhasil menarik kaki Ruri hingga terjatuh dari sepeda, dan Naomi remaja segera menghantam droid dengan tiang rambu. Untung saja Naomi dewasa datang menjemput dengan mobil, segera Naomi remaja menggendong Ruri, melompat dan masuk mobil. Naomi dewasa mau bertanggung jawab mengembalikan Ruri remaja ke dunia yang seharusnya. Naomi dewasa minta Naomi remaja membuat jalan menanjak sehingga mereka cepat sampai di atap stasiun Kyoto. Lalu Naomi remaja mengosongkan area tangga dengan menutupnya dan konversi pun dimulai dengan Naomi remaja membuat pintu untuk dilalui Ruri. Sebelum Ruri pergi, Naomi dewasa memberikan jaketnya, lalu Ruri mengucapkan selamat tinggal dan perlahan memasuki setiap pintu hingga berhasil mencapai pintu terakhir. Sekarang giliran Naomi remaja untuk masuk dari pintu paling atas, sayang sekali para droid menyatu membentuk tangan yang sangat besar dan menghancurkan pintu konversi yang dibuat Naomi remaja. Naomi remaja membuat sebuah buku sangat besar dan dengan arahan Naomi dewasa, Naomi remaja juga membuat poros dan jet, lalu berhasil melemparkan monster tangan. Tidak berhenti sampai situ, droid yang lain bersatu dan membentuk monster lain yang lebih besar, sedangkan profesor dan tim ilmuwan berusaha menghentikan sistem dengan cara manual walaupun tahu resikonya mungkin data Old Tail akan meledak dalam jumlah yang sangat besar. Naomi remaja membantu Naomi dewasa berjalan karena tongkatnya telah terlempar, dan tiba-tiba ada potongan bangunan mengarah ke mereka. Secara refleks Naomi remaja membuat tiang yang menahan bangunan itu. Monster datang menekannya pada Naomi remaja. Naomi kembali menambah kekuatan penyangga bangunan itu. Burung memberi peringatan bahwa masanya terlalu besar, sehingga kerusakan akan bertambah besar juga. Naomi dewasa menyarankan untuk menghapus dirinya karena sistem tidak menginginkan adanya duplikat, jika salah satu hilang maka droid juga akan berhenti. Naomi remaja juga sudah tidak kuat menahan penyangga tapi juga tidak ingin mengorbankan Naomi dewasa. Monster droid telah menargetkan Naomi remaja dan melemparkan senjata padanya, Naomi remaja menciptakan tameng tapi tameng itu pecah. Akhirnya Naomi dewasa bergerak maju untuk mengorbankan dirinya, demi melindungi Naomi remaja. Naomi dewasa menjulurkan tangan dan berkata, berbahagialah. Naomi remaja dipenuhi kesedihan memegang tangan Naomi dewasa. Naomi dewasa merasa masa depannya berakhir saat Ruri tersambar petir, dan memutuskan melakukan apapun untuk mengembalikannya, tapi kini, dia merasa bahagia bisa melakukan yang seharusnya. Di sisi lain, Profesor juga berhasil mematikan sistem secara manual sehingga para droid jatuh berguguran, dan membawa Naomi remaja ke dunia paralel baru yang belum ditemukan, di mana dia bisa bertemu kembali dengan Ruri remaja yang telah menunggunya. Dalam dunia nyata, akhirnya Naomi dewasa tersadar dari koma, setelah dirinya menghilang saat melindungi Naomi remaja. Kembalinya Naomi dewasa ini karena usaha keras Ruri dewasa dan juga tim ilmuwan untuk menyatukan pikiran dan tubuh Naomi. Ruri segera memeluk Naomi dan saat ini mereka berada di bulan. Demikian ceritanya, semoga kalian bisa memahami karena cerita kali ini sedikit rumit. Usaha dan perjuangan keras yang tidak mengenal kata menyerah pasti tidak akan mengecewakan hasilnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.